Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Ustadz Bimo. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Teman-teman, apakah gambar Todi mendukung cerita Todi dan Semut? Tentu jawabannya iya. Karena pada gambar tersebut sudah menunjukkan Todi yang sedang tertidur di lantai serta adanya semut. Dengan adanya gambar tersebut, kita jadi lebih mudah memahami sebuah cerita. Karya gambar cerita banyak sekali kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Berikut ini contoh cerita bergambar. Lalu, tahukah kalian apa saja ciri-ciri karya gambar cerita? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Ciri-ciri karya gambar cerita antara lain: memudahkan pembaca memahami cerita, berisikan gambaran singkat isi cerita yang disampaikan, menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita, serta menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh dalam cerita. Teman-teman SDIT Al-Ihsan yang Ustadz banggakan, itu tadi materi seni budaya dan prakarya tentang gambar cerita. Sekarang, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Setiap orang memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Kita juga harus selalu menghargai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor.
Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Teman-teman kelas 5A dan kelas 5B SDIT Al-Ihsan. Sekarang, coba amatilah pakaian yang kalian kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian tersebut? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Teman-teman, begitu panjang ya proses untuk memproduksi pakaian. Maka dari itu, mari kita selalu menghargai kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Demikian teman-teman materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.